Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo apa kabar? Selamat datang di channel YouTube saya, Bioya 7. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat, sukses, dan bahagia. Selamat datang di kelas Merdeka Belajar. Apakah kalian sebelumnya pernah mendengar tentang Merdeka Belajar? Merdeka Belajar menurut Mas Menteri Nadiem Makarim adalah kemerdekaan berpikir. Maka dari itu, kelas Merdeka Belajar ini dibentuk untuk menuntun siswa agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga guru diharapkan dapat menerapkan Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani dalam kehidupan sehari-harinya dalam konsep Merdeka Belajar. Di sini, guru menghamba kepada siswa, menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka secara lahir dan batin. Sehingga terbentuk karakter profil pelajar Pancasila pada setiap diri siswa, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Dengan demikian akan terbentuklah well-being students, di mana mereka berhasil menemukan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Video tersebut merupakan refleksi saya setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik harus melihat peserta didiknya secara menyeluruh atau holistik. Dan pendidik juga harus mengikuti perkembangan zaman, karena sudah tugasnya bagi pendidik adalah menuntun kodrat peserta didiknya, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman dari anak tersebut, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang ada pada dirinya. Tugas kita sebagai seorang pendidik itu layaknya seperti seorang petani. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar benih yang kita miliki itu dapat tumbuh subur, agar bisa berproduksi, menghasilkan seperti kodrat si benih tersebut. Benih padi akan tumbuh menjadi padi, benih jagung tumbuh menjadi jagung, dan mustahil benih jagung akan tumbuh dari benih padi. Hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya agar peserta didiknya dapat mengeluarkan potensi baik yang dimilikinya. Maka, hendaklah seorang guru memiliki paradigma baru tentang pendidikan, bahwa guru hendaknya berhamba pada peserta didiknya. Ia memfasilitasi peserta didik sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Guru juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, menjadikan peserta didik sebagai student center, di mana pendidikan berpusat pada peserta didik. Dan yang terpenting adalah memerdekakan belajar peserta didik sesuai dengan karakter mereka masing-masing, serta mengarahkan peserta didik mengembangkan karakter yang dimilikinya, mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sehingga kalimat Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani bukan hanya sebagai slogan saja, tapi dapat teraplikasikan secara maksimal pada peserta didik kita. Setelah mempelajari modul ini, paradigma saya menjadi berubah, bahwa saya sebagai guru harus berhamba pada peserta didik saya. Saya harus melaksanakan kelas Merdeka Belajar yang memerdekakan peserta didik saya agar dapat berkembang sesuai dengan karakter mereka masing-masing, memunculkan potensi-potensi yang mereka miliki. Sehingga diharapkan peserta didik saya dapat mewujudkan karakter pemuda Pancasila, serta membentuk peserta didik saya menjadi well-being students. Adapun langkah konkret yang akan saya lakukan
adalah merubah pola pikir saya dan juga mengubah pembelajaran yang saya lakukan dengan lebih berfokus kepada peserta didik saya. Menjadi among yang menuntun anak-anak didik saya agar dapat menggali potensi yang mereka miliki. Menjadi teman agar dapat memotivasi, mendorong, memberi semangat kepada peserta didik saya agar mencapai harapan dan impiannya di masa depan. Selain itu juga saya akan lebih terbuka terhadap keluh kesah peserta didik saya, apalagi selama pembelajaran online yang mungkin banyak sekali kendala-kendala yang mereka hadapi yang selama ini tidak saya ketahui. Saya akan mencoba mencari solusi bersama dengan mereka, sehingga mereka terus semangat belajar walau dalam kondisi pandemi seperti ini. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Besar harapan saya video ini dapat memotivasi peserta didik saya dan juga rekan-rekan saya agar terus semangat belajar walau dalam kondisi pandemi seperti ini. Terus semangat, capai prestasi, guru bergerak, Indonesia maju. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.